Nama saya Adila Zahra, NIM 1804121 dari kelas 4A Manajemen. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep Cost of Quality and Productivity. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Cost of Quality. Cost of Quality adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas. Baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Dengan kata lain, biaya kualitas adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas. Sering disebut dengan quality management. Arti kualitas itu sendiri dapat diartikan berbeda-beda pada satu orang ke orang yang lain. Biasanya kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama. Yang pertama itu memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Yang kedua ada memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan harapan pelanggan? Harapan pelanggan dapat digambar melalui atribut-atribut kualitas atau yang sering disebut dengan dimensi kualitas. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Apa saja 8 dimensi itu? Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada estetika, yang ketiga ada kemudahan perawatan dan perbaikan, dan yang keempat ada fitur. Yang kelima ada keandalan, dan keenam ada tahan lama, dan yang ketujuh ada kualitas kesesuaian, dan yang kedelapan ada kecocokan penggunaan. 4 dimensi pertama dari ke-8 dimensi itu merupakan atribut yang penting, tetapi sulit untuk diukur. Kinerja mengacu pada konsistensi dan seberapa baik fungsi-fungsi sebuah produk. Biaya kualitas terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam mencegah terjadi kegagalan pada proses pertamanya, seperti biaya pelatihan dan biaya perencanaan kualitas. Contoh lain dari biaya pencegahan ini adalah biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, dan lainnya. Dan yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian ini adalah biaya yang timbul saat melakukan penyaringan atau pendeteksian kegagalan produk. Seperti biaya pengujian, inspeksi dan proses audit. Contoh lainnya adalah biaya pemeriksaan, biaya pengujian bahan baku, biaya pemeriksaan kemasan, biaya pengawasan kegiatan penilaian, biaya penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran, dan pengesahan dari pihak luar. Yang ketiga ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini merupakan biaya yang timbul akibat buruknya kualitas ataupun kegagalan suatu produk. Produk ini tidak memenuhi standar pelanggan.
biaya. Nah, biaya kegagalan itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya kegagalan yang internal, dan yang kedua ada biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya kegagalan internal ini yaitu biaya yang terjadi akibat buruknya kualitas selama proses produksi. Nah, contoh dari biayanya ini adalah biaya yang berkaitan dengan sisi bahan, pengerjaan ulang, penghentian mesin, pemeriksaan ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Nah, biaya kegagalan eksternal. Biaya ini adalah biaya yang terjadi akibat kegagalan produk yang terjual. Nah, contoh dari biayanya adalah biaya jaminan, biaya pengembalian produk, biaya penanganan keluhan pelanggan, dan biaya ganti rugi. Adapun pengukuran biaya kualitas diklasifikasikan menjadi dua menurut kemudahan dalam pengamatannya. Yang pertama ada biaya kualitas yang diamati atau observable quality cost. Nah, biaya kualitas yang dapat diamati ini adalah biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta beberapa biaya yang termasuk dalam kelompok kegagalan eksternal. Misalnya biaya garansi dan penggantian produk. Nah, yang kedua ada biaya kualitas yang tersembunyi. Biaya ini yaitu biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Biaya ini biasanya tidak terdapat dalam laporan akuntansi. Nah, tentu tidak mudah dalam mengukur jumlah biaya-biaya tersebut. Namun, biaya kualitas tersembunyi bisa jadi jumlahnya signifikan dan menjadi penting dalam proses penentuan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penentuan biaya ini menjadi hal penting untuk menentukan jumlah hidden quality cost. Diperlukan estimasi. Nah, estimasi tersebut dapat dilakukan dengan cara pertama ada metode pengali. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur dengan formulasi sebagai berikut. Nah, total biaya kegagalan eksternal dilambangkan dengan huruf K. Dan yang kedua ada metode penelitian pasar. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Nah, yang ketiga ada fungsi kerugian kualitas Taguchi. Nah, fungsi ini mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Nah, setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu, biaya kualitas yang tersembunyi dapat meningkat secara kuadrat pada saat nilai aktual menyimpang dari nilai target. Produktivitas sebagai alat pengukur dan pengendalian. Efisiensi produktif total adalah suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi, yaitu
pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, maka tidak satu input pun yang digunakan lebih dari yang diperlukan. Produktivitas sebagai alat pengukur dan pengendalian. Efisiensi produktif total adalah suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi, yaitu pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, maka tidak satu input pun yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Atas bauran-bauran yang memenuhi kondisi pertama, maka dipilih bauran dengan biaya terendah. Teknik efisiensi. Teknik efisiensi adalah kondisi di mana sudah tidak ada lagi satu output yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Peningkatan teknik efisiensi improvement dapat dicari dengan menggunakan lebih sedikit input untuk menghasilkan output yang sama, ataupun memproduksi output lebih banyak dengan jumlah input yang sama, atau memproduksi output lebih banyak dengan input relatif lebih sedikit. Nah, kita masuk ke produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output terbesar. Efisiensi produk total terjadi pada titik di mana dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, paduan input yang akan menghasilkan output tertentu, tidak ada satupun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Peningkatan efisiensi teknis terjadi jika digunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output tertentu, atau dengan menggunakan input yang sama dihasilkan output yang lebih banyak. Nah, yang kedua ada dari paduan yang memenuhi kondisi pertama, paduan yang memiliki biaya yang paling terendah lah yang dipilih. Nah, harga input menentukan proporsi relatif masing-masing input yang harus digunakan, sehingga pemilihan kombinasi input menjadi penting. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis atau technical efficiency karena dipicu oleh hubungan teknis. Sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran atau trade-off efisiensi. Kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Pada kondisi kedua, harga input ditentukan oleh proporsi kualitas tinggi, keluaran tinggi, produktivitas tinggi relatif dari setiap konsumen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Pengukuran produktivitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pengukuran produktivitas parsial. Nah, pengukuran produktivitas ini berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran aktual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program peningkatan produktivitas, menentukan perbaikan yang diperlukan, dan mengendalikan perubahan. Nah, pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Adapun formulasi pengukuran produktivitas parsial adalah rasio produktivitas sama dengan
output dibagi dengan input. Yang kedua, pengukuran produktivitas total. Produktivitas total didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu waktu. Pengukuran produktivitas dengan menggunakan profil input. Ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Nah, pengukuran produktivitas juga berkaitan dengan laba. Perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba. Adapun formula pengukuran produktivitas total yaitu dampak profit link sama dengan biaya PQ total dikurang biaya produk amatan. Di mana PQ itu adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati. Jika produktivitas sama dengan tahun dasar yang dihitung dengan cara berikut. PQ sama dengan output periode amatan dibagi dengan rasio produktivitas tahun dasar. Nah, untuk mengetahui besaran harga harus dihitung terlebih dahulu perubahan laba pada setiap periodenya. Ada 4 profit link. Sekian yang dapat saya sampaikan.